Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat datang di channel Logika, lontaran gagasan, ide, dan kata. Pada kesempatan ini, kita akan mengadakan debat dengan topik demokrasi versus stabilitas pemerintah. Apakah demokrasi menyebabkan ketidakstabilan pemerintah atau justru menjaganya? Debat ini akan mempertemukan dua tim, yaitu tim kontra yang berpendapat bahwa demokrasi menyebabkan ketidakstabilan yang diwakilkan oleh Hilmi dan Alek. Lalu yang kedua ada tim pro. Mereka berpendapat bahwa demokrasi bisa menjaga stabilitas yang diwakilkan oleh Kania dan Areta. Selain itu, saya juga akan menjadi notulen, serta Rizky menjadi penyimpul di akhir acara. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai debat kali ini. Sesi debat. Untuk sesi pertama, kita akan mendengar argumen dari tim kontra. Waktu diberikan maksimal 2 menit, mulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Oke, dari saya, menurut saya, demokrasi sering menyebabkan pergantian pemimpin yang terlalu cepat, yang membuat kebijakan berubah-ubah dan sulit diterapkan secara berkelanjutan. Dan menurut World Bank 2021, negara-negara dengan pemilu yang cenderung sering mengalami ketidakpastian kebijakan, seperti Argentina yang mengalami ketidakpastian kebijakan yang tidak konsisten, dan seperti Argentina juga yang mengalami krisis ekonomi pada tahun 2018 sampai 2019 karena kebijakan pemerintah yang berubah-ubah sehingga peso anjlok, inflasi naik, dan harus mendapat bantuan dana dari IMF. Oke, terima kasih. Selanjutnya, berikan kesempatan kepada tim pro untuk menanggapinya. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menanggapi. Justru disitulah keunggulan demokrasi terjadi. Jika pemimpin tidak kompeten, rakyat itu bisa saja menggantikannya lewat pemilu yang sah. Berdasar The Economist Intelligence Unit 2022, negara-negara demokratis seperti Jerman dan Jepang memiliki stabilitas yang tinggi karena adanya sistem checks and balances, yaitu sistem pengawasan antar lembaga pemerintah agar kekuasaan itu tetap seimbang dan tidak disalahgunakan. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke pembicara kedua, yaitu dari tim kontra. Baik, izinkan saya untuk menanggapi. Stabilitas pemerintahan lebih penting daripada kebebasan demokrasi yang tidak terkontrol. Intinya, bagaimana Soekarno yang harus mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 karena sistem demokrasi liberal yang saat itu sistem membuat Indonesia menjadi tidak stabil. Selain itu, Plato dalam Republik juga mengingatkan kita bahwa demokrasi bisa berujung pada kekacauan jika rakyat memilih pemimpin hanya berdasarkan popularitas, seperti contohnya Joseph Estrada, mantan presiden Filipina. Ia dipilih karena popularitasnya sebagai aktor, tetapi saat Joseph Estrada masih menjadi pemimpin, Filipina diwarnai dengan korupsi, dan akhirnya Joseph Estrada harus dihentikan. Baik, mari kita dengarkan tanggapan dari tim pro. Baik, saya akan menanggapi jawaban dari argumen Alex. Demokrasi memang memiliki tantangan, tetapi itu bukan alasan untuk mengorbankan hak rakyat dalam memilih pemimpinnya. Random House 2023 menunjukkan bahwa negara-negara dengan indeks demokrasi tinggi cenderung lebih stabil dibandingkan dengan negara otoriter. Negara seperti Swedia dan Kanada menunjukkan bahwa demokrasi bisa menciptakan stabilitas jangka panjang. Sesi pertanyaan terbuka. Ya, pertanyaan dari saya, bagaimana jika demokrasi justru membuka jalan bagi pemimpin populis yang hanya mencari suara tanpa berpikir panjang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari ini.
Jadi demokrasi modern itu sudah berkembang dengan sistem check and balances yang memastikan pemimpin itu tetap dalam koridor hukum dan kebijakan yang baik. Baik, izinkan saya untuk menanggapi. Namun, negara-negara terlalu demokratis sering mengalami ketidakstabilan politik. Contohnya, beberapa negara di Timur Tengah yang mencoba menerapkan sistem demokrasi, tetapi malah mengalami konflik yang panjang. Baik, saya akan menanggapi. Itu bukan karena demokrasi, tetapi karena transisi jangka panjang. Negara demokratis seperti Jerman dan Jepang justru stabil dan maju karena pemimpinnya bertanggung jawab kepada rakyat. Sesi debat utama telah selesai. Sekarang kita akan mendengarkan notulensi dari Notulen. Dari perdebatan yang telah berlangsung, berikut beberapa poin utama. Yang pertama, tim kontra berpendapat bahwa demokrasi menyebabkan ketidakstabilan karena seringnya pergantian pemimpin yang berdampak pada kebijakan dan pembangunan jangka panjang. Demokrasi juga dianggap bisa melahirkan pemimpin populis yang kurang kompeten. Studi dari World Bank dan sejarah Indonesia menjadi dasar argumen mereka. Lalu yang kedua ada tim pro. Mereka berargumen bahwa demokrasi justru menjaga stabilitas dengan memastikan pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat. Negara-negara demokratis yang mapan menunjukkan bahwa demokrasi bisa menciptakan pemerintahan yang stabil jika dikelola dengan baik. Data dari The Economist, Intelligence Unit, dan Freedom House digunakan sebagai pendukung argumen mereka. Kesimpulan oleh Rizky. Jadi kesimpulan pada debat kali ini adalah dari argumen yang telah dipaparkan kedua tim dapat disimpulkan bahwa demokrasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, demokrasi memang bisa menimbulkan ketidakstabilan jika tidak dikelola dengan baik. Seperti di beberapa negara dengan transisi demokrasi yang buruk. Namun di sisi lain, demokrasi tetap dianggap sebagai sistem terbaik oleh masyarakat karena masyarakat dapat memilih kepemimpinan dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Stabilitas pemerintah dalam demokrasi tergantung dalam seberapa baik sistem itu dijalankan. Dan penyelesaian yang bisa diambil dari debat kali ini adalah mekanisme pemilu hukum dan pengawasan diperkuat. Demokrasi bisa menciptakan stabilitas yang lebih baik dibandingkan daripada sistem lainnya. Penyelesaian masalah antar demokrasi dan stabilitas. Pemerintah adalah dengan mengembangkan demokrasi yang berkualitas dan berkelola dengan baik, serta memastikan pemerintah tetap berjalan stabil melalui kebijakan yang dikelola dengan baik justru akan menciptakan stabilitas, bukan sebaliknya. Oke, terima kasih kepada para peserta debat atas argumen yang telah disampaikan dan Rizky sebagai penyimpul. Dari debat ini, kita belajar bahwa demokrasi bukanlah sistem yang sempurna, melainkan memiliki keunggulan dalam memastikan pemerintahan tetap bertanggung jawab. Semoga diskusi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian dan kita untuk pentingnya keseimbangan antara demokrasi dan stabilitas pemerintah. Sekian debat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di debat selanjutnya.